Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan bersama saya Linggar di podcast Bincang Ruang Tengah. Di sore hari ini kita kedatangan tamu dari Kairo. Nah, tamu kita dari Kairo ini dia sudah lama menempuh, atau bukan menempuh sih, dia sudah lama hidup, bukan hidup juga sih. Dia sudah lama belajar lah intinya di Kairo, dan dia asli produk Sulawesi Selatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Bung Rahmat. Iya. Apa kabar, Bung Rahmat? Alhamdulillah. Sejak kapan pulang dari Kairo? Sudah lama di Indonesia atau baru-baru nih? Sebenarnya sudah sekitar 2 tahun, karena akhir 2019 balik dan kembali ke alma mater sebenarnya. Kembali kalau pesantren, alumni pesantren ya. Iya. Alumni pesantren mana kalau boleh tahu? Sultan Hasanuddin Limpo. Sultan Hasanuddin Limpo. Ika, saya banyak kawan juga sih sebenarnya di Ponpes, di KPSA ada Kakak Hedir yang punya yang punya ini ya, yang punya RK. By the way, teman-teman, saya sama Bung Rahmat ini akan membahas beberapa hal ya, isu-isu yang kayaknya sangat-sangat hot lah istilahnya, Bung ya. Kita enjoy aja sambil ngomong sebentar. Pembahasan kita ini agak-agak berat, lumayan berat sebenarnya. bukan lumayan berat, tapi kita memberatkan. By the way, selama 2 tahun ini kegiatan apa, Bung? Semenjak pulang dari Kairo. Jadi langsung kembali ke alma mater, mengabdi sebenarnya, kembali mengajar. Mengisi pengajian kitab. Pengajian kita. Iya, sekaligus mengisi juga kajian-kajian mahasiswa biasa yang mengundang di beberapa universitas juga, yang materinya itu berhubungan dengan keislaman. Kemudian sebagai dai juga sebenarnya. Sebagai dai semua. Dan cuma biasa suatu ini ya, suatu keistimewaan bagi saya bisa langsung berjumpa dengan Kakak Rahmat. Saya panggil Kakak Rahmat saja nih karena ilmunya ini sudah. Kita ngobrol-ngobrol cerita isu-isu yang sekarang sedang terjadi nih. Iya. Tahu kenapa sih Ukraina sama Rusia? Yang saya baca beberapa artikel, sebenarnya konflik ini itu pertama kali ketika sebenarnya jatuhnya kekaisaran Rusia, sebenarnya Rusia pada Perang Dunia I. Oh, berarti iya. Perang Ukraina Rusia ini sudah tersetting dari dulu begitu? Betul. Karena kan kalau kita lihat latar belakang Perang Dunia I tahun 1924 itu ada blok poros istilahnya, ya, yang poros. memulai ini invasi begitu. Salah satunya Tsar Rusia. Tsar Rusia ini kekaisaran Rusia yang berpaham komunis sebenarnya. Komunis. Atau apa itu? Berpaham komunis lah istilahnya, kiri. Ya. Fasisme. Fasis. Iya, fasis. Ingat Joseph Stalin kita ya? Betul. Lenin. Iya. Sehingga waktu Perang Dunia pertama, singkat cerita, ketika kekalahan poros itu waktu, yang termasuk poros di situ sekutunya Rusia ya, termasuk Turki Utsmani. Turki Utsmani. Turki Utsmani, kekaisaran Islam, kekhalifahan Islam itu waktu Turki Utsmani. Kan itu Ukraina dulu masuk ke dalam Tsar Rusia, dia termasuk provinsinya. Termasuk berarti ke dalam Ukraina Rusia. dulu itu bagian dari Iya. kekaisaran Rusia itu sendiri. Betul. Dan beberapa negara-negara sekitarnya seperti Kazakhstan, Nah, betul. Itu Kazakhstan. Saya juga heran-heran juga itu Kazakhstan kemarin katanya Asia. Iya. Tapi kalau kita lihat dari dialek bahasanya itu dia kayak bahasa Rusia kan? Betul. Dari situ pecahannya. Jadi ketika Tsar Rusia jatuh, kemudian berdiri Uni Soviet. Nah, itu versi modern. Versi modern. Masuk lagi Ukraina ke dalam ke dalam
bagian dari Uni Soviet ini. Ketika itu seharusnya dikalahkan oleh Eropa sebenarnya, sekutu gitu. Dan di Perang Dunia Kedua, Uni Soviet ini bersekutu dengan Uni Eropa sebenarnya, masuk ke dalam Uni Eropa untuk mengalahkan Nazi Jerman. Ya. Dan Amerika juga di akhir-akhir Perang Dunia Kedua ikut juga join the war istilahnya. Karena sempat Jepang membombardir pangkalan militernya di Hawaii, yaitu apa nama pangkalan militer di Hawaii? Pearl Harbor. Ya. Sehingga itu Perang Dunia Kedua. Betul. Memicu Amerika join the war dan meluluhlantahkan Hiroshima Nagasaki. Betul. 5. Nah, ketika itu Uni Soviet dan Amerika menjadi pemenang. Menjadi pemenang Perang Dunia Kedua, mengalahkan Nazi di Jerman, dan Jepang juga yang berniat untuk menguasai Asia ketika itu dikalahkan oleh Amerika dan sekutu. Sekutunya itu Uni Soviet. Setelah itu Uni Soviet dan Uni Soviet dan Amerika menjadi dua negara adik kuasa. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi saya belum tahu alasan jelasnya setelah Perang Dunia II ini, mungkin karena terjadi perebutan daerah kekuasaan antara dua negara dikuasai ini kan, Uni Soviet dan Amerika, antara mungkin idealisme, karena kita tahu Amerika ya dulu ya emang dulu itu konsep idealisme itu menjadi salah satu kayak faktor-faktor orang melakukan something mungkin untuk negaranya. Ini aliran apa? Idealisme yang berujung kepada radikalisme sebenarnya. Iya, betul. Terlalu fanatik kepada idealisme. Betul. Begitu. Akhirnya kita kenal bersama, terjadilah Perang Dingin. Antara Amerika Serikat yang berpaham kapitalisme melawan Uni Soviet yang berpaham komunisme. Disebut Perang Dingin karena perang ini kedua belah pihak tidak berkonfrontasi langsung, tidak berperang secara langsung dua pasukannya, tetapi mengandalkan negara-negara bawahnya. Yang paling terkenal itu karena karena negara-negara Uni Soviet ini berpaham komunisme, sehingga negara-negara bawahannya juga ikut berpaham komunisme, seperti Vietnam. Ya. Vietnam sampai sekarang masih komunis kan? Iya, masih komunis. Dan sekutunya juga seperti Fidel Castro di Kuba. Ya. Nah ini yang menjadi ancaman besar bagi negara Amerika Serikat, padahal Kuba itu masih cuma satu pulau kecil. Fidel Castro. Ya. Kemudian Che Guevara juga. Che Guevara DKK, betul. Argentina. Itu mempunyai pola pikir yang sangat-sangat ini ya. Betul. Keras juga dia tuh. Karena komunisme itu berusaha untuk menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Betul. Tidak ada istilahnya perbedaan yang bisa menimbulkan perpecahan. Betul. Perpecahan. Akhirnya singkat cerita tahun 1990 Uni Soviet kalah. Lebur ya, betul. Ya, kalah. Dan itu sebenarnya ada campur tangan dari bukan campur tangan, memang menjadi senjata andalannya Amerika itu waktu Afghanistan. Taliban. Yang daerahnya memang Taliban, itu Afghanistan berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Karena Taliban ini dia memakai strategi perang gerilya yang susah sekali untuk dikalahkan, sehingga sampai yang mereka mengandalkan istilahnya daya tahannya, tidak melawan langsung tapi bertahan supaya bisa memecah kekuatannya dan memperlambat serangan-serangannya, sehingga Uni Soviet kehabisan daya untuk menghancurkan Taliban. Betul. Ketika Amerika Uni Soviet sibuk mengurus Taliban, Amerika punya kesempatan untuk
melakukan manuver untuk menjatuhkan ini ya Uni Soviet. Betul. Jatuh Uni Soviet, semua negara-negara yang di bawahnya itu dibagi kepada Uni Eropa. Termasuk Ukraina akhirnya merdeka. Betul ya. Ada beberapa sih. Kayak Serbia, Montenegro kan juga bagian dari ini, bagian dari Uni Soviet juga ya. Terpecah beberapa negara keluar dari Uni Soviet seperti yang kita kenal sekarang, termasuk Ukraina, Kazakhstan, Turkmenistan, negara-negara Norwegia juga. Nah, sehingga ketika Ukraina lepas dari Uni Soviet, dia berada di bawah kendali Amerika atau Eropa, NATO. NATO itu aliansi negara-negara Eropa yang tujuannya adalah untuk mengalahkan Uni Soviet. Tapi yang menjadi pertanyaan, perang dingin sudah berakhir, tapi NATO masih ada. Betul. Dibubarkan. Nah, dan yang parahnya lagi, Amerika juga masuk bagian dari NATO. Padahal NATO seperti yang Bung Rahmat bilang itu kan dibuat untuk aliansi tentara Eropa. Nah, itu kemarin sempat keluar juga sih sebenarnya di pemberitaan. Nah, oleh karena itu mungkin sebenarnya kita nih ngomong Rusia Ukraina karena hot isu aja nih ya. Saya cuma pengen sharing-sharing aja sama Bung Rahmat. Gimana sih sebenarnya itu menurut Bung Rahmat ini yang notabene-nya kan sudah pernah keliling nih, istilahnya keliling mempelajari tentang politik-politik di negara-negara luar kan, maksudnya sejarah-sejarah ini kan tadi sudah dijelaskan nih. Terus kalau menurut yang sekarang sampai pada detik sekarang sampai pecahnya ini Rusia Ukraina itu sebenarnya kenapa itu? Itu apakah ada faktor politika dari atau bagaimana kesimpulannya itu dari sejarah yang Bung Rahmat tadi ngomongin? Di masa sekarang ini Rusia itu sudah menjadi negara besar, beda dengan di awal-awal. Besar sekali sekarang Rusia guys, besar guys, tidak ada yang bisa lawan sebenarnya. Bahkan Amerika, walaupun Amerika lebih lama ada daripada Rusia ini, mereka tetap segan. Betul. Sama Rusia yang bisa dibilang baru puluhan tahun. Betul. Yang istilahnya B aja begitu, kalau orang lihat ini Rusia soalnya B aja, tapi wah. Nah, karena Ukraina ini sebenarnya pada awalnya bagian dari Rusia dan sampai sekarang juga sebenarnya dia posisinya bagaikan seperti Malaysia dengan Indonesia. Posisinya sama dengan Malaysia dan Indonesia. Dia tetangga dan walaupun sudah terpecah, mereka tetap bekerja sama dalam beberapa hal dan tetap damai, tidak ada istilahnya permasalahan. Walaupun idealismenya juga sudah berubah. Betul. Kalau Ukraina karena di bawah pengaruh Eropa dulu setelah Perang Dunia II, akhirnya mereka kebanyakan berideologi kapitalis. Ukraina kayaknya dia pakai sistem apa ya? Dia bukan monarki absolut seperti kayak Inggris atau ini. Dia hampir sama kayak republik ya sebenarnya ya. Dia sistemnya republik sama kayak kita lah. Dia punya presiden, dia punya beberapa menteri-menteri yang menjalankan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya dan sampai kepikiran ya kemarin ya, ini Rusia ngapain gitu loh nyerang Ukraina gitu, yang istilahnya apa ya, ini Ukraina apa sih sebenarnya di Ukraina, kenapa harus diserang oleh Rusia gitu loh? Jadi penyebab asalnya sebenarnya Ukraina ini dijadikan basis Amerika di sekitar Eropa Timur. Betul, untuk dengan tujuan menguasai sekeliling negara-negara keliling Rusia, sehingga tujuan aslinya adalah untuk bisa kembali. Betul. Berarti Rusia, sama yang kayak Uni Soviet kemarin. Cuma dia modelnya sekarang adalah pendekatan ke negara-negara tetangga-tetangganya Rusia. Jadi dia pengen istilahnya ngunci Rusia supaya tidak bisa ngapa-ngapain begitu. Akhirnya
Rusia merasa tidak enak kalau ada basis Amerika yang berada di perbatasannya. Betul, paham lah pasti Rusia ya, paham ya itu. Intelijennya bukan intelijen kaleng-kaleng. Vladimir Putin kan memang dulu mantan intelijen Uni Soviet. Betul. Dia tahu bagaimana pergerakan seperti ini. Ya, Bung, ini kalau kita dinonton sama Putin, Bung, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita nonton, kalau kita bicara tentang negara mereka nih. Jauh dari Putin. Masanya kita jauh dari Rusia, ada di Sungguh Minasa Kabupaten Goa ngebahas Rusia, guys. Tapi memang ini menarik teman-teman, karena seperti kata Bung Rahmat tadi tuh, emang sekarang yang ada 2 minggu terakhir ya Bung Rahmat ya, semenjak Putin deklarasi perang, semua ribut masalah Rusia Ukraina, dampak perangnya apa. Nah ini sebenarnya saya juga bingung, Rusia nyerang Ukraina lah, kok kita ini yang gasak-gusuk apa segala macam impactnya. Oh ternyata itu berarti memang ada model yang dimainkan oleh Amerika lagi kembali untuk menjatuhkan Rusia ya, secara politik ya, secara politik. Terus kalau impactnya ini Bung Rahmat gimana tuh? Kira-kira kalau impact yang terjadi atas perang Rusia Ukraina nih ke Indonesia sendiri nih, apa kira-kira menurut Bung Rahmat nih? Walaupun sudah banyak sih di berita, tapi satu hal menurut Bung Rahmat yang istilahnya sangat kena gitu ya, sangat berefek gitu. Jadi yang kita ketahui bersama setelah hasil dari juga kan membaca beberapa berita, bahwasanya Indonesia ini pengekspor gandum. Oh, Indonesia pengekspor gandum. Saya baru tahu terjadi Indonesia pengekspor gandum ke Rusia itu yang merupakan makanan pokoknya gandum. Karena memang lahan kita di sini mendukung kan. Betul. Lahan kita mendukung. Sedangkan di sana iklimnya musim dingin. Nah, kebanyakan musim dingin, betul. Itu susah. Iklim tropis. Betul. Sehingga ketika Uni Soviet misalnya Rusia bergejolak, sehingga yang seharusnya dana untuk dipakai mengimpor betul, dipakai ke persenjataan, betul. Sehingga kemungkinan besar jatah ekspor gandum ke Rusia itu berkurang. Betul. Berarti impactnya mungkin yang paling kentara adalah mungkin dari sektor income, ekonomi income ya untuk negara Indonesia, karena kita sudah tidak bisa terlalu sering mengimpor gitu. Tapi selain faktor ekonomi, Bung Rahmat, Rusia dan Ukraina ini kita ngebahas Ukraina lah. Ukraina ini kan adalah salah satu negara yang menurut saya yang tidak pernah muncul di berita tentang politiknya seperti apa, tapi sekarang tiba-tiba udah mau diserang sama Rusia. Ternyata impactnya adalah bukan impact, tapi ternyata di belakangnya adalah Amerika yang sementara membuat benang-benang ini untuk menjatuhkan Rusia, untuk menjatuhkan Rusia, mengintimidasi Rusia melalui Ukraina. Betul. Nah, kalau menurut Bung Rahmat lagi nih, kira-kira menang mana kira-kira nih? Ukraina atau Rusia? Kalau melihat dari daya atau kekuatan negaranya ini, belum negara sekutunya, negara. Ya, maksudnya masih diaja nih ya, masih diaja. Head to head-nya. Nah, masih head to head. Jauh ya. Jauh sekali. Tapi kenapa sampai sekarang Putin tidak mau langsung memborbardir Ukraina? Padahal dia salah satu tinggal pencet ini aja loh. Betul. Pencet rudal, ping, hancur sudah, tenggelam tuh pas Ukraina. Inggris pun ketar-ketir, bro. Betul. Karena memang di dunia itu ada istilahnya peraturan juga yang harus diikuti. Tidak serta-merta peperangan itu harus terjadi. Tidak serta-merta ketika kita satu negara berkonflik langsung terjadi perang, langsung serangan. Tetapi mereka sebenarnya lebih cenderung untuk mencegah supaya tidak terjadi perang dengan mengandalkan ancaman-ancaman, dengan show up tenaga militernya atau berapa jumlahnya seperti itu, supaya untuk mencegah bahaya kerugian yang lebih besar. Karena sebenarnya walaupun terjadi perang, dua negara ini mengalami kerugian sebenarnya.
tidak ada yang istilahnya menang secara mutlak. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Jadi sama-sama mendapatkan kerugian sebenarnya. Tapi karena ini menyangkut tentang apa namanya, harga diri kah atau ya, atau paham ideologi ya mungkin ya. Kayak sepertinya paham ideologi sih kalau saya. Karena kalau kita lihat tadi fakta-faktanya ya Bung Rahmat ya, Amerika di sisi Ukraina nih. Tapi kalau kita lihat 3 hari saya nonton itu kemarin video tentang Ukraina Rusia. Saya cari memang videonya Putin waktu dia mendeklarasikan perang. Oh, iya. Saya cari videonya di YouTube ketika dia bilang mendeklarasikan perang. Di situ tidak ada kata-kata perang, tapi yang ada adalah Rusia akan menjalankan operasi militer ke Kiev, ibu kota Ukraina. Nah, putus di situ kan. Saya bertanya-tanya, ini faktornya apa gitu? Kenapa Rusia sampai berani menyerang Ukraina? Walaupun memang dari beberapa tahun yang lalu ya kita sudah tahu isunya bahwa Rusia ini nanti ke depan akan bla 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 dengan Ukraina. Dan impact yang tadi Bung Rahmat sampaikan memang terasa sekali. Kita nonton juga sampai ke dunia sepak bola, negara-negara Eropa yang mengembargo Rusia juga banyak. Tapi ini Rusia, saya lihat ini Om Putin setiap pagi saya buka Twitter setiap pagi ngecek Twitternya Putin, dia selalu bilang silakan menyerah, simpan senjata dan pulang. Saya bilang ini orang betul-betul tidak ada susahnya Pak, dan dia tidak ada takutnya memang Muhammad. Dan memang harus kita akui Rusia ini, saya juga nggak tahu ini kalau Indonesia macam-macam sama Rusia bagaimana jadinya itu gitu. Jadi sebenarnya yang ingin yang ingin bersikap seperti Putin ini banyak ya. Tapi mereka istilahnya bisa dalam tanda kutip takut. Karena mungkin tahu diri dengan kekuatan militer negara. Ngeri. Jadi gimana tuh Ukraina tuh sama Rusia yang tadi disampaikan sama Bung Rahmat tuh? Oke. Rusia ini istilahnya tahu bahwa sebenarnya negara-negara Eropa itu masih memperhitungkan kekuatan militernya. Wah, kode diperhitungkan. Betul. Untuk mengumumkan kalau ada yang berani silakan membuka open war istilahnya. Kalau dari data militeri kalau war military kemarin yang saya baca datanya memang number one memang masih Rusia. Rusia dari segi alutsista juga mempunyai salah satu alat atau senjata nuklir paling banyak, sekitar 100.000 lebih. Yang kedua baru Amerika. Nah makanya saya bilang ini kalau Rusia pengen hancurin Indonesia atau hancurin Inggris cuma tinggal tekan tombol twing langsung pergi. Tapi yang terjadi sekarang hampir mau dibilang perang dingin seperti perang dingin juga bisa, yang mau dibilang juga kayak sistem penjatuhan Uni Soviet juga bisa dari sisi Amerika. Karena yang kita lihat adalah tidak ada tembak baku tembak, yang ada bom, kilang minyak Ukraina, stasiun televisi. Jadi pusat-pusat inti dari Ukraina itu sendiri yang dihancurin Rusia. Itu kan banyak menimbulkan pertanyaan itu, Bung. Pertama, disinilah terlihat bahwasanya Rusia masih berpikir dalam tanda kutip masih bermanusia ya, masih ada rasa kemanusiaan menghilangkan pengaruh Barat atau Eropa dan Amerika di Ukraina. Tetapi inilah ketidakadilan dunia dalam melihat hal ini jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti di Palestina, masuk lagi kan? Ya betul. Syria. Itu memenya kemarin ada tuh loh, ada tuh kemarin. Seperti yang saudara bilang tadi bahwa Rusia hanya menyasar fasilitas-fasilitas negara, betul. Tempat pemukiman penduduk. Betul. Tapi negara-negara Eropa dan dunia secara umum menghujat Rusia dan mengajak negara-negara yang
netral untuk ikut menghujat Rusia. Sedangkan ketika Palestina dan Suriah betul negara-negara saudara-saudara kita ya betul dihajar habis-habisan oleh Amerika dan sekutunya tangannya. Dunia seakan-akan diam. Betul. Seakan-akan diam, tidak melihat. Padahal penjajahan itu berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Untung di undang-undang kita ada ya penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Undang-undang dasar 1945. Jadi kita harus bangga memang menjadi warga negara Indonesia ini. Karena kita menghapuskan penjajahan di undang-undang, di pembukaan undang-undang ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian itu pertama tadi. Kemudian yang kedua bahwasanya Rusia ini tahu bahwa karena negaranya merupakan pemilik nuklir terbanyak. Ya, nuklir banyak guys, 100.000 lebih bro. Sedangkan kita tahu senjata nuklir ini senjata pemusnah massal. Paling nomor satu, number one. Mereka pasti sudah tahu bagaimana reaksi dunia. Betul. Buktinya dunia tidak, Eropa bahkan NATO tidak berani konfrontasi langsung. Mereka cuma melancarkan ancaman-ancaman, embargo. Dan Rusia, memang Rusia juga tidak masuk NATO sih. Iya, bahkan masuk ke ranah-ranah yang seharusnya tidak dimasuki oleh politik seperti sepak bola. Iya. Kita ketahui beberapa hari yang lalu bahwasanya FIFA mendiskualifikasi timnas Rusia dari kualifikasi Piala Dunia 2022. Betul. Dan tim Spartak Moskow keluar dari Liga Champions. Sehingga RB Leipzig menang WO langsung masuk ke babak 16 besar. Betul. Memang banyak sekali sih padahal FIFA lah yang paling mengecam ketika politik dibawa ke dalam sepak bola. Buktinya ketika ada bendera Palestina atau oknum-oknum yang mendukung Palestina di dalam acara pertandingan sepak bola itu diusir dan dijatuhi hukuman supaya tidak menyaksikan lagi dalam beberapa waktu. Mungkin itu saja guys yang bisa kita bicarain. Sampai jumpa kawan-kawan dan terima kasih Muhammad. Nanti kapan-kapan kita bahas masalah politik-politik di Timur Tengah ya mungkin ya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.